Baik, Pak Somi. Ketemu lagi Pak Somi. Iya, siap, Pak Dinda. Sorry, suara sayanya serak, Pak Dinda. Sakit, Pak Dinda. Lagi sakit Pak Somi? Oh, Sakit, Pak Dinda. Suaranya nggak ada. iya ya, makin dengeran serak di sini Pak Somi ya. Iya, siap, Pak Dinda. Iya. Semaksimalnya, Pak Gimana Dinda. kondisinya sekarang Pak Somi? Iya, Pak Dinda. Gimana, sudah ada berobat atau gimana? Iya, Pak Dinda. Semalam berobat ke UGD itu, Pak Dinda. Ke KS. Gitu. Ya, baru semalam berobatnya. Jadi mungkin masih kurang istirahat kali Pak Dinda gitu ya. Tapi nggak masalah Pak Dinda. Kita lanjut aja Pak Dinda. Apa Pak Dinda? Boleh, Ya, boleh. semaksimalnya suara saya Pak Dinda ya. Iya Pak Somi, ya. Kita Ya Pak Dinda. nggak boleh mau ya seoptimal mungkin Pak Somi ya. Ya, insya Allah Pak Dinda berjalan dengan baik dan lancar Pak Dinda. Ya. Jadi gimana nih, saya duluan atau Pak Somi duluan ya di coachnya? Coach, boleh saya duluan boleh. Pak Somi duluan. Coach saya. Ya. Oke Pak Dinda. Assalamualaikum Pak Dinda. Waalaikumsalam Mas Somi. Ya, alhamdulillah Pak Dinda. Bagaimana kabarnya Pak Dinda hari ini? Ya, sehat Pak Somi, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya senang mendengar kabar Pak Dinda baik hari ini. Mungkin sesuatu yang qadarullah saya silaturahmi dengan Pak Dinda ya. Ya. Tuh, semoga kita dalam keadaan dimudahkan selalu oleh Allah apa yang menjadi keinginan harapan kita Pak Dinda. Ya. Amin Mas Somi. Ya. Nah, gini Pak Dinda, ya mohon maaf nih Pak Dinda. Ya. Iya, ada apa Pak Somi? Kenapa Pak Somi? Iya, dari kemarin saya mau menghubungi Pak Dinda itu tuh kayaknya sungkan rasanya gitu Pak Dinda ya. Jadi saya memberanikan diri lah ini Pak Dinda ya. Iya. Merasa karena saya artinya ada sedikit masalah nih bagi saya Pak Dinda itu ya. Itu kan. Jadi saya sedikit mau bercerita dengan Pak Dinda apa yang menjadi sebuah permasalahan sebagai saya guru di dalam kelas itu Pak Dinda. Gitu. Iya. Bisa diceritakan Pak Somi masalahnya apa? Ya, masalahnya itu dari 26 siswa itu Pak Dinda, di kelas 4 yang saya ajar ini ada salah satu siswa saya Pak Dinda yang mengalami artinya menurut asesmen saya itu tuh dari semester pertama masuk sampai dengan sekarang ini ternyata yang namanya Michelle itu tuh sepertinya mengalami kekurangan apa ya daya tangkapnya. Jadi saya kategorikan termasuk anak yang difabel gitu, Pak Dinda. Seharusnya tidak ditempatkan di sekolah negeri kayak gini, menurut saya Pak Dinda. Gitu. Menghitung saja tidak bisa, membaca tidak bisa Pak Dinda. Menulis juga saya suruh lihat temannya itu juga tulisannya juga belum jelas Pak Dinda. Terus dalam hal bicara juga yang namanya Michelle itu tuh belum jelas juga Pak Dinda. Jadi dari kelas 3 sepertinya sudah ada di SD Taman Sari 1 saya. Sekarang naik kelas 4 bertemulah dengan saya Pak Dinda. Jadi bagaimanapun juga setelah saya hadapi permasalahan yang ada dalam diri saya ini adalah seorang anak Michelle perempuan yang mengalami difabel gitu Pak Dinda. Iya. Ya paham. Jadi ada satu anak yang istimewa lah dalam tanda kutip Pak Somi di kelas Pak Somi yang menurut Pak Somi akan sulit untuk mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut seperti itu Pak Somi ya. Iya. Sejauh mana Pak Somi mengenal anak tersebut? Ya sejauh ini semenjak awal tahun baru masuk sampai dengan kurang lebih 2-3 bulanan ini, artinya
saya mengamati individunya masing-masing anak itu tuh ternyata nampak sekali betul-betul apa yang menjadi firasat dugaan kekhawatiran saya. Anak ini ternyata memang ia mengalami gangguan difabel, daya pikirnya itu, daya tangkapnya benar-benar tidak sesuai dengan rata-rata KKM nilai yang saya miliki, Pak Dinda. Jauh dari KKM gitu, Pak Dinda. Iya, 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 saya paham. Sampai saat ini langkah yang Pak Somi sudah mulai ambil buat untuk anak tersebut apa, Pak Somi? Ya, jujur Pak Dinda, saya merasa kasihan dan juga sedikit frustasi lah ya Pak Dinda ya. Karena saya ingin membantunya lebih cepat maju, tapi tampaknya itu kan semua usaha saya itu belum cukup membantu maksimal gitu Pak Dinda. Itu Pak Dinda. Jadi usaha saya masih sedang saya lakukan, ikhtiar saya itu berkolaborasi dengan orang tua wali muridnya yang saya hampiri pertama kali terkait bagaimana menceritakan kondisi anak ini gitu dengan hati ke hati dengan penuh perasaan, khawatir orang tuanya juga akan takut tersinggung atau bagaimana, tapi alhamdulillah orang tuanya pelan-pelan sepertinya bisa menerima Pak Dinda. Ya, selain dengan orang tua gitu, mungkin pihak manajemen apakah ada yang Pak Somi ajak untuk menyelesaikan masalah misel? Nah, iya Pak Dinda, setelah saya kolaborasi, ngobrol dengan orang tuanya, panjang lebar, saya pikir saya tidak mampu sendiri untuk melakukan mengatasinya. Akhirnya saya merapat ke kepala sekolah Pak Dinda, ya kan, menyampaikan apa yang terjadi permasalahan di dalam kelas saya dari 26 siswa tadi ternyata satu dengan kondisi yang benar-benar saya sampaikan itu termasuk kategorinya siswa difabel Pak Dinda. Gitu Pak Dinda. Itu kan tadi Pak Somi sudah mencoba berkomunikasi dengan orang tua, menghubungi kepala sekolah Ya. gitu. Dari yang Pak Somi lakukan sampai saat ini, itu gimana hasilnya kira-kira Pak Somi? Ya, pertama hasil yang saya lakukan tadi ya Pak Dinda, saya sudah mencoba memberikan eh, dasar dulu awal dari pembelajaran masuk itu satu persatu Pak Dinda, artinya siswa itu menggunakan alat bantu atau visual mengulangi materi atau ya saya tuliskan, suruh mengikuti tulisan, ternyata tidak bisa. Akhirnya sampai sekarang saya kolaborasi dengan kepala sekolah dan ibunya itu orang tuanya. Alhasil orang tuanya saya arahkan juga kepada psikolog dan ibu kepala sekolah juga memberikan amanah kepada saya yang cukup bagi saya itu berat sebetulnya untuk mengurusi anak yang namanya difabel satu anak di dalam kelas saya ini. Jadi ibu kepala sekolah mengamanahkan kepada saya, Pak Somi dibantu untuk kolaborasi kepada orang tua wali murid untuk diarahkan yang terbaik Pak Somi. Itu berat bagi saya, Pak Dinda, ya kan? Jadi sisi lain saya juga mengajar kelas, sisi lain saya harus artinya asesmen semua anak, terus juga mengarahkan yang difabel ini, kolaborasi dengan orang tuanya gitu. Jadi sampai saat ini ya saya masih learning by doing aja, artinya ngobrol dengan orang tuanya, apa yang menjadi respon orang tuanya, saya selalu menunggu di dalam kelas setiap harinya gitu. Iya Pak Somi ya, untuk misel Pak Somi ya. Nah, Iya, dari langkah-langkah yang udah Pak Somi ambil nih buat misal dari keistimewaannya gitu kan. Apa iya. sih yang Pak Somi dapatkan pelajaran setelah Pak Somi mencoba untuk memperbaiki apa yang misal alami sekarang?
Baik, Pak Dinda. Jadi saya itu sudah berusaha mencoba melakukan apa yang menjadi strategi saya, gitu kan. Namun apa daya juga apa yang saya lakukan sejauh ini juga belum efektif, gitu Pak Dinda ya. Jadi membutuhkan sebuah konsentrasi, memberikan pendekatan yang lebih personal atau waktu yang lebih lama untuk proses informasi terkait perubahan pembelajaran yang ada di dalam diri Michelle ini gitu. Berpikir saya juga kurang paham cara terbaik untuk mengajarinya itu sesuai dengan apa yang saya miliki ya, paling saat ini yang terdapat dalam Michelle itu ya sedikit-sedikit sudah ada perubahan. Tadi itu contohnya ngebahas soal ternyata dibandingkan dengan siswa yang normal tadi, Michelle lebih ada selisihnya nilainya gitu Pak. Jadi selama 2-3 bulan ini saya lakukan yang ada dalam diri Michelle sedikit sekali Pak ada perubahan. Cuman itu bagi saya belum efektif Pak Dinda gitu. Iya, iya, saya paham Mas Tommy ya. Nah, dalam waktu dekat ini Mas Tommy, dalam dekat ini mungkin semingguan ini kira-kira dari langkah-langkah itu apa sih yang akan Pak Tommy lakukan untuk menyelesaikan masalahnya Misal? Apa langkah konkretnya Pak Tommy? Baik Pak Dinda, insya Allah dengan waktu yang dekat ini saya akan melakukan tindakan terhadap seorang Michelle itu tuh untuk dapat mencari sebuah solusi. Saya ingin mengkonsultasikannya kepada pihak medis atau psikolog ahli yang bisa menangani apa sih Michelle ini termasuk kategori anak difabelnya, kelasnya gitu tuh. Karena bagi saya Michelle ini memang benar-benar sudah tidak bisa mengikuti dengan sewajarnya anak normal di sekolah dasar negeri gitu. Jadi langkah yang akan saya lakukan, saya izin kepada ibu kepala sekolah, lalu berkolaborasi dengan ibunya Michelle, lalu habis itu saya arahkan, saya pengen mengajak ibu orang tua Michelle itu tuh mengunjungi medis gitu, psikologi gitu, bagaimana prosedurnya nanti kita akan lakukan bersama orang tua Pak Dinda gitu. Seperti itu Pak Dinda. Iya Pak Tommy ya. Pak Tommy sudah menempuh berbagai macam langkah, terus kemudian juga sudah merencanakan langkah-langkah terdekat, di antaranya akan mengajak Misal mungkin untuk check up ya di psikiater atau di mana itu ya tempat yang kemudian bisa memperjelas masalah Misal tersebut. Kemudian juga Pak Tommy sudah mengajak dengan pihak manajemen ya kepala sekolah dan sebagainya, itu langkah-langkah yang luar biasa. Ya, ada lagi Pak Tommy mungkin masalah yang ingin Pak Tommy utarakan? Ya mungkin itu saja kali Pak ya. Sedikit saya sudah menceritakan, mengutarakannya kepada Pak Dinda gitu kan. Apa yang menjadi sebuah permasalahan saya ya tinggal saya membackup bagaimana tindak lanjut saya yang konkret tadi Pak Dinda bilang tadi itu untuk yang ke depan, yang waktu dekat ini seperti apa gitu Pak Dinda. Mungkin itu sudah cukup bagi saya untuk akan saya melakukannya terlebih dahulu di waktu yang dekat ini Pak Dinda gitu. Iya. Iya Pak Tommy, kita berharap semoga masalahnya selesai dan menjadi Amin. kebaikan yang nanti akan menjadi berkah untuk kita juga dan Misal juga Amin. semakin berkembang nanti ya Amin di Pak tempat Dinda yang ya. mungkin lebih baik untuk Misal nantinya gitu. Amin Pak Dinda. Eh, Bagaimana perasaan Pak Tommy setelah bercerita hari ini? Ya, untuk saat ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dinda, ya kan, bahwasanya ada seorang Pak Dinda ternyata teman profesi juga dengan saya yang saya tidak sungkan untuk menceritakan apa yang menjadi keluhan ataupun sebuah permasalahan dinamika saya sebagai guru menghadapi di kelas berbagai macam karakter anak tadi.
si Michelle terutama tadi ini kepada Pak Dinda, perasaan saya senang, bahagia, artinya sudah unek-unek saya sudah keluarkan, ceritakan kepada Pak Dinda, gitu Pak Dinda. Jadi Pak Dinda, saya mengucapkan sekali lagi mengapresiasi Pak Dinda sudah memberikan sebuah solusi, jalan keluar, arahan buat saya yang terbaik yang akan saya lakukan dengan waktu yang terdekat ini Pak Dinda. Gitu Pak Dinda. Iya, syukur alhamdulillah Pak Somi, semangat Iya, terus, jaga kesehatan, ya kita iya ingatkan untuk amin. kebaikan murid-murid kita Amin nantinya. Pak Dinda. Kalau tidak ingin diceritakan mungkin, kita cukupkan untuk hari ini Pak Somi ya. Baik Pak Dinda, terima kasih. Iya iya Pak Somi, silakan kembali ke aktivitasnya masing-masing, sehat selalu Pak Somi. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dinda. Ya, sekarang gantian Pak Somi, Sesi 2 ya? juga Pak Somi. Iya, kita bikin simpel aja Pak Somi ya. Ya. Masih kuat Pak Somi? Ya, insyaallah berbata-bata napasnya. Ya. Baik, kita mulai Pak Somi ya. Ya, siap Pak Dinda. Baik. Ya, assalamualaikum Pak Somi. Waalaikumsalam Pak Dinda. Iya, maaf mengganggu Pak Somi. Pak Somi bisa saya mungkin ngobrol sebentar Pak Somi? Iya Pak Dinda. Silakan nih. Tumben Pak Dinda ya. Berapa hari yang lalu kita ketemu, tidak ada masalah. Sekarang kayaknya Pak Dinda serius amat ini kayaknya nih. Ada masalah apa ini Pak Dinda? Iya Pak Somi ya. Iya, ada sedikit masalah kecil sih Pak Somi ya terkait dengan anak-anak Pak Somi ini. Iya Pak Dinda. Hmm. Iya, jadi baru-baru ini ada masalah yang muncul Pak Somi, di mana Iya. saya kan sini sudah membuat aturan anak-anak untuk membawa tumbler ya, alat makan dari rumah Pak Somi. Gitu. Mm-mm. Tapi ternyata banyak sekali anak-anak yang tidak taat dan tidak patuh gitu pada aturan. Banyak yang menggunakan plastik sekali pakai gitu kan ya. Hingga akhirnya tuh tong sampah tuh jadinya mulai penuh kembali gitu tuh sama-sama sampah itu gitu Pak Somi. Itu masalahnya. Iya Pak Dinda. Oh iya Pak Dinda ya. Jadi ya memang namanya siswa itu Pak Dinda cuma hanya di awal-awalnya saja itu Pak Dinda ya. Yang lagi booming, suruh bawa tumbler, semuanya bawa. Akhirnya seminggu kemudian anak-anak kembali lagi kepada tingkah lakunya, membuang sampah lagi, jajan sembarangan lagi sampahnya gitu Pak Dinda ya. Jadi Iya, itu sebuah hal yang wajar lah Pak Dinda kalau bagi saya Pak Dinda ya, gitu kan. Itu wajar anak yang melakukan seperti itu, eee, artinya tinggal kita bagaimana Pak Dinda untuk melakukan selalu, mengarahkan selalu, jangan pernah bosan gitu Pak Dinda ya, untuk menyuarakan, eee, "An-nadhafatu minal iman" tadi, tetap harus terus berusaha dan ikhtiar Pak Dinda, gitu kan. Itu. Gimana Pak Dinda? iya Pak, selama ini ya saya juga berusaha untuk, konsisten ya, Pak Iya, Somi, konsisten berbun. Eee, mengingatkan anak-anak untuk Iya, menggunakan alat makan yang dari rumah gitu kan, untuk mengurangi sampah plastik gitu kan ya. Ya tapi pada kenyataannya memang, hal itu tidak bisa bertahan lama gitu tuh, ya, itu bertahan lama dan akhirnya, sekarang-sekarang mulai mulai ramai lagi penggunaan plastik sekali pakai gitu yang ada di lingkungan kelas gitu, Mas. oh iya. Ya saya bilang tadi itu kan wajarlah, terutama Pak Dinda sebagai seorang guru yang peduli akan sebuah lingkungan juga, kalau boleh tahu Pak Dinda gitu kan, pendekatan apa saja yang sudah Pak Dinda coba lakukan sejauh ini untuk mengembalikan lagi mindset siswa tadi, yang sudah mungkin diagendakan atau dijadwalkan, sudah diprogramkan gitu Pak Dinda. Ya, langkah sederhana sih Pak Somi ya, sudah Ya, ke anak-anak yang jelas, mengingatkan secara konsisten gitu kan ya, tentang penggunaan tumbler atau alat makan dan minum dari rumah, terus mhm, kemudian pengawasan gitu ya, pengawasan terkait dengan, kondisi jajan dari siswa gitu ya. iya, Ya dan
Mungkin sedikit ada peringatan keras ya terkait dengan sanksi yang nanti akan mereka dapatkan kalau, peraturan tersebut tidak ditaati gitu, Pak Suami. Jadi menurut Pak Dinda, kalau boleh saya tahu gitu ya, eee, strategi apa sih Pak Dinda, eee, sebenarnya yang Pak Dinda lakukan untuk dibutuhkan oleh para siswa anak itu untuk dapat lebih mengena dan mendisiplinkan siswa tersebut Pak Dinda? Ya di awal-awal sih strateginya sederhana ya Pak Suami ya, sederhana Ya, seperti memperjelas aturan itu gitu kan ya. Tapi kalau misalnya sudah ada pelanggaran seperti ini ya terpaksa dari saya sendiri yang mengambil langkah untuk memberikan sanksi Pak Suami, di antaranya sanksi bahwa siswa dilarang untuk menggunakan handphone di lingkungan sekolah selama 1 minggu ke iya, depan gitu Pak Suami. iya, iya Pak Dinda. Terus pernah nggak, mungkin Pak Dinda sendiri memiliki pikiran gitu, oh iya, menggiatkan kembali apa yang sudah diprogramkan tumbler ini nih, alat makan ini nih gitu tuh, saya tidak bisa sendirian untuk berkolaborasinya. Mungkin Pak Dinda, eee, bekerja sama dengan pihak siapa gitu di dalam sekolahan Pak Dinda gitu, untuk mendisiplinkan anak tersebut Pak Dinda? Ya mungkin, melihat dari kondisi yang sekarang ya pasti kayaknya saya kemungkinan akan mencoba untuk meng-guide beberapa orang, terutama wali kelas, terus kemudian, pembina ekstrakurikuler gitu kan, pembina OSIS, dan mungkin pengurus OSIS yang suatu saat nanti akan menjadi contoh ya buat anak-anak yang lainnya gitu. Mungkin saya mencoba akan mengajak kerjasama mereka agar aturan ini bisa diterapkan dengan maksimal gitu, Mas. Ya, Pak Dinda, ya itu sudah bagi saya, menurut saya itu sudah luar biasa langkah-langkah yang sangat baik apa yang akan Pak Dinda lakukan eh, berkolaborasi dengan pihak yang benar-benar bisa membantu Pak Dinda mengawal apa yang menjadi program disiplin anak membawa tumbler ini gitu Pak Dinda ya. Itu juga saya juga mendukung Pak Dinda sepanjang proses apa yang akan dilakukan Pak Dinda itu yang ingin sebuah apapun saya selalu mendukung untuk tercapainya keberhasilan kembalikan lagi mindset siswa untuk membawa tumbler tadi apa yang dilakukan Pak Dinda sungguh sangat sudah luar biasa Pak Dinda itu Iya, ya. terima kasih Pak Sumi. Uh, terus terakhir Pak Dinda saya mau bertanya Pak Dinda ya mohon maaf Ya ya boleh. terus uh, langkah yang dekat lebih efektifnya bagi Pak Dinda gitu ya untuk mengingatkan kembali, untuk mendisiplinkan kembali siswa tersebut dengan kebiasaan yang sudah terjadi tadi gitu ya, dengan waktu-waktu yang terdekat ini karena yang namanya sampah itu kan hampir setiap hari tuh ya terus datang dan pergi gitu kan. Nah, mungkin mohon maaf Pak Dinda, apa yang kira-kira Pak Dinda, strategi saya yang akan saya lakukan waktu dekat ini, saya akan melakukan sebuah gebrakan apa gitu Pak Dinda. Ya, di dalam waktu dekat ini mungkin, yang akan saya lakukan, gebrakannya sederhananya diskusi dengan anak-anak sih terkait dengan Iya, pentingnya, eee, mengurangi sampah plastik itu. iya, Mungkin mungkin kenapa anak-anak sulit untuk menggunakan tumbler tempat makan dari rumah karena iya, kesadaran tentang peduli lingkungan itu masih kurang. Jadi kemungkinan iya, besar, saya akan mengambil langkah, preventif, di mana menyadarkan anak-anak tentang peduli terhadap lingkungan, gitu sih, Bos. oh iya. Iya Pak Dinda mungkin itu, eee, sudah cukuplah, saya antusias sama Pak Dinda apa yang akan dilakukan, strateginya segala macam itu tuh, ya kan. Mungkin Pak Dinda sudah cukup bagi saya Pak Dinda. Mungkin nanti next time kita bisa ngobrol lagi Pak Dinda, atau ada yang masih
ditanyakan Pak Dinda atau bagaimana sharingnya gitu Pak Dinda? Ya, sementara sih masalah yang saya hadapi untuk sementara sih itu ya Pak Somi ya. Ya, Makanya itu yang saya ceritakan gitu Pak Somi ya. Saya bersyukur bisa bercerita dengan Pak Somi gitu kan. ya. Terus terakhir setelah Pak Dinda bertemu dengan saya gitu ya, menceritakan kepada saya gitu mungkin selama ini keluh kesahnya Pak Dinda gitu tuh. Apa tanggapan Pak Dinda, Pak Dinda? Kesannya setelah ketemu saya gitu. Ya, kesannya saya merasa lega ya Pak Somi ya. Merasa lega dan ada beberapa inspirasi baru ya. Saya mendorong untuk melangkah mengambil solusi-solusi lain buat menyelesaikan masalah ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Somi ya. Jadi Ya, saya lebih merasa tenang gitu Pak Somi. amin, amin, amin. Mungkin ada yang didiskusikan kembali Pak Dinda. Saat ini cukup Pak Somi ya. Itu aja sih masalah yang saya ingin ceritakan pada Mas Somi gitu. Nanti Ya, mungkin ada lagi Pak Somi menyusul lah. iya, Pak Dinda. Jadi kesimpulannya, terima kasih kita sudah melakukan kolaborasi ya. Artinya segala sesuatu punya teman kan bisa didiskusikan, dipaparkan, curhatlah istilahnya gitu ya Pak ya. Jadi semoga dalam diskusi kali ini Pak Dinda bertemu dengan saya membuahkan hasil yang saya harapkan untuk apa yang menjadi tujuan Pak Dinda dengan waktu cepat di sekolahan, apa yang menjadi program Pak Dinda tadi itu, permasalahan Pak Dinda bisa terselesaikan dengan baik dan lancar, dan kembali lagi kepada apa yang menjadi program sekolah terlaksana dengan baik Pak Dinda. Ya, semoga kita Amin selalu Pak Somi, dilindungi, amin. dimudahkan kelancarannya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin Pak Somi, terima kasih Ya, banyak Pak Somi. ya Pak Dinda, ya, ya. Mari Pak Dinda, Mari Pak Somi. ya, 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 sama-sama. Assalamualaikum Pak ya. Dinda. Waalaikumsalam Pak Somi. Udah periksa Pak Somi itu, udah berobat. Hasil Berobat udah UGD-nya. Pak. Radang Pak, radang, iya, Oh iya ya, radang, emang iya Pak. lagi apa sih? Lagi agak musim ya Lagi Pak musim Somi Pak ya. ya, iya Pak, radang Pak. Kemarin nganter anak itu kan ke kampus UIN itu kan, pulang Ah, malam itu kan. ah, Lah ya anak ah, juga yang kecil juga sakit, jadi pulang dari ah. UIN tuh jam berapa? Jam 8, jam 9 itu tuh hampir ke UGD itu kan. Itu wong Ah. Faskel sayanya tutup kan udah kan. Isna Medika itu tuh Oh, tutup gitu. Jadi ah. saya telepon sudah tutup katanya itu, akhirnya ya udahlah urgensi ini masuknya mampirlah ke rumah sakit KS UGD itu gitu. Jadi Mm, berobat ya cuma hanya dikasih obat radang sama obat ya, ya istilah batuk pilek flu radang itulah Pak, itu mm, mm. itu doang Itu ya. harus istirahat istirahat yang lumayan Pak Somi itu kayaknya tuh. Kalau flu itu emang istirahat terus banyak gitu. Kurang tidur kayak Pak Somi ini. Iya Jepang kurang tidur Pak, aduh Pak. Jadi punya anak kecil juga Pak ya Pak ya, jadi gantian Heeh, sama ibunya gitu tuh Pak tuh kalau malam tuh Pak itu. Di sisi lain heeh, juga ya memang ada kegiatan aktivitas, ya iya. tugas ya, terutama ya ada CGP kayak gini gitu. Malah saya tuh lebih konsen apa ya, lebih waduh belum tugas CGP, belum tugas CGP gitu tuh Pak Dinda, malahan kebuka LMS lagi, kebuka LMS lagi gitu Pak Dinda. Di sisi lain ada tugas dari sekolahan juga gitu kan. Itu apa namanya, buat membantu bos itu Pak Dinda bikin gitu tuh Iya. istilahnya. Mm-mm. Ya Pak Somi memang kita harus pinter manage waktu ya Pak Somi. Memang tugasnya emang lagi modul 2 T3 ini emang Luar super biasa. Pak Somi. Super luar biasa. Tinggal sedikit lagi Pak Somi yang berat nanti 3.3. Udah aja, udah itu masa selesai sebenarnya tuh. Amin, 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 amin Pak Dinda. Ya Ya, sebulan lagi lah, sebulan lagi kalau ya. misalnya ini selesai sih. Ya, bagaimanapun juga Pak Dinda ya, kondisi saya dengan faktor usia juga 45 tahun saya Pak Dinda ya kan. Ya saya lakukanlah, semangatlah. Udah, yuk. Ternyata ya di dalam ini semua ya kalau nggak dipaksakan ya nggak tahu gitu Pak Dinda. Akhirnya saya paksakan dan semangat.
modalnya wis makan anak istri nomor 2, saya bilang gitu kan. CGP baik kata anak itu ya kan. Iya, doanya saya bilang gitu. Ya alhamdulillah nggak ada apa-apa, cuman ya fisik aja ini nih, istirahat aja gitu Pak. Iya, 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 iya. Ya, bener. Ya, yang penting kita terus mikirnya ya optimis aja sih Pak Suami ya, Iya, optimis, iya. mikirnya mikir sehat gitu kan ya. Heeh, Mumpung ini kan udah heeh. sedikit lagi perjuangan ya, Iya, modul heeh. tinggal 3 lagi Iya, gitu kan ya. tidak siap. Ya ya Mhm. insya Allah kan, apa namanya itu, dengan ya nyicil-nyicil mah bisa sih tugas tuh selesai Pak Suami ya. Siap, Makanya siap. kalau bisa Pak Suami makan tuh yang lebih banyak Pak Suami, makan Iya. ya, jangan Iya, dikurang-kurangin. iya, iya. Pak Saya Dinda herannya kalau kayak orang stres gitu Pak Dinda ya, kalau heeh, saya malah banyak makan Pak Dinda, sampai gemuk Pak Dinda, kalau badan mah gemuk Pak Dinda, itu. heeh. Ya, Bagus tuh, itu bagus itu kayak gitu tuh, emang harus itu, harus banyak makan kalau lagi sakit. sakitnya saya itu karena kecapean tadi, terus banyak pikiran, Mmm, kerjaan tadi, malah stresnya saya efeknya selalu makan, apa-apa saya ambil makan, apa-apa saya ambil makan. Jadi di badan semakin gemuk, Pak, gitu. Tuh. iya, Pak. Nggak apa-apa pas Umi nggak apa-apa, justru ya sama nggak apa lah agak gemuk dikit, tapi kan badan sehat Heeh, gitu loh. heeh. Nanti kan ada saatnya kita bisa diet, bisa ngurangin makan lagi kalau badan udah fit. Masa badan sehat makan dihemat-hemat, kan bahaya itu. Bener, Pak, ya. Kira mah hitungan ya, kadang-kadang mah sakit sendiri ya, Pak, ya, gitu kan. Mhm, Iya, iya bener. heeh. Mhm, Terus sekarang aktivitas Pak Dinda sendiri di SMK 2, iya, itu ngurusin anak-anak biasa tuh. oh, iya Pak Dinda, Tadi masalah tadi udah heeh, alhamdulillah tuh ya kan, anak saya dari SMK 2 Pak Dinda cerita dan bangga saya Pak Dinda. Ya, heeh, si Afnan Rizka Putri Winardi itu putri apa saya dari katanya? SMK 2, Wih, analis kimia 4 tahun kemarin itu kan. Sekarang diterima masuk kuliah, sekarang udah di UIN ambil kimia. diterima di mana Mas Suami? Di UIN SMH Serang, Banten. Oh di UIN, ya 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 ya. Iya, itu. Alhamdulillah dari SMK 2 kan Pak Dinda tahu katanya gitu. Wali kelasnya kan Bu Sapa tadinya itu yang teman CGP juga tuh. CGP. Siapa? Wali kelas. Ibu Sapa. Banyak banyak wali kelas loh di sini. Ada Bu Vera, Bu Hilda, yang CGP itu Bu Sari, Bu Bu Yeni, Sari, Bu Sari, Bu Sari, Bu Bu Sari, Bu Sari. Bu Oh Bu Sari. Sari. Iya, Oh, Bu Sari kan kebetulan sekelas dengan saya tuh kalau lagi Oka Karya tuh, ya kan. Jadi saya sedikit suka cerita gitu kan, bagaimana gitu. Bu Sari juga bertanya kemana Afnan sekarang gitu. Alhamdulillah hmm. diterima di SMH UIN Banten. Siapa namanya Pak Sami? Afnan Rizka Putri Wirardi. Oh, Afnan Rizka Putri. Lulus tahun Iya kemarin ini Pak Dinda barusan lulus 4 tahun 2000 sekarang ini. 2023. 23 2023. ya, 23 sekarang masuk kuliah ini ya. Perempuan ya? Perempuan. Afnan, kenal nggak? Hah? Cewek. Iya. Itu anak Pak Saumi, udah Iya gede. itu anak saya itu. Itu anak saya. Tuh. Pak Dinda ya. Makanya lihat kalau lagi rukol itu ya, lihat Pak Dinda Heeh. ada itu kan. Terus kalau lagi itu elaborasi itu ada Bu Sari segala macam itu kan. Ya Iya, tuh, heeh. itu guru saya ini katanya gitu. Oh. Tuh. Termasuk almarhum itu juga kan itu masih kerabat saudara itu.
Haji. Iya, Pak Haji Udin. Iya, termasuk masih saudara Heeh. tuh, Haji Udin. Itu juga almarhum, Mhm. pulang dari Makkah nggak lama kemudian dia meninggal. Ya, Pas Covid iya, itu. pas Covid itu. Tuh, kasihan loh. Iya Kasihan. kasihan. Allah ya. Pak Cueng Kapan? juga tuh, Pak Cueng juga tuh, Pak Heri, ya kan? Heeh, heeh, Pak heeh. Suher, Pak Suher, Pak Itu mah Cueng udah itu Pak lama, Heri. udah nggak. Oh, itu mah kan kepala sekolah situ juga ya kan? Ya sempat dia Iya, pernah. Oh, sampai sekarang dia tuh masih ada gidik aja itu tuh, masih aktif aja itu Pak Cueng tuh. iya kalau musuh Her mah masuk kemana-mana gitu mah. Heeh. Itu termasuk mamang saya itu, Heeh, termasuk mamang dari Sidangdang itu. heeh. Terus apa nih Pak? Sudah. Selanjutnya apa nih Pak? Udah nunggu Bu Haji ngarahin ke main room aja ini mah. Oh gitu. Heeh. Mbak Dina tinggal di mana? Di Wanasari Pak Semi. Oh, di perumahan Warasari ya. Iya. Iya, iya. Asomi dan Iya, Kak Dinda selesai. Berikutnya Sudah Ibu. sudah Bu. sudah sesuai waktunya Udah. diunggah. Sudah Bu, sudah Bu. Oke, kalau sudah berarti langsung ke buat revisi dan berbalik ya. Buat Di apa? off Ya. aja Pak recording. Silakan Pak dilanjutkan. Mangga. Oke, siap Ibu. Gimana Mbak Dina?